3. Fakta megaproyek Pulau Rempang memicu bentrok aparat dengan warga setempat. Pembebasan lahan untuk pengembangan Pulau Rempang, Batam mendapatkan penolakan dari warga setempat hingga memicu bentrokan pada Kamis, 7 September 2023. Badan Pengusahaan, BP, Batam selaku pemilik hak pengelolaan lahan, HPL, di Pulau Rempang, tengah berupaya melakukan pembebasan atau pengembalian lahan dengan memasang patok lahan. Namun, tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Berikut 3 fakta pengembangan Pulau Rempang di Batam. 1. Digarap anak usaha grup Arta Graha milik Tommy Winata. Pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha, MEG, anak perusahaan grup Arta Graha milik Tommy Winata. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja. Untuk tahap pertama sampai 2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata mais, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Pulau Rempang memiliki luas sekitar 17.000 hektar. Rencananya, akan dikembangkan proyek strategis nasional, PSN, Rempang Eco City yang akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa, komersial, agropariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan, EBT. 2. Sempat tertunda 18 tahun. Program pengembangan kawasan Rempang KPBPB Batam Provinsi Kepulauan Riau resmi diluncurkan pada Rabu, 12 April 2023, setelah sempat tertunda selama 18 tahun. Pengembangan kawasan Rempang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, BBK. Pengembangan Rempang ini sebetulnya sudah berjalan sejak 2004 silam, yang ditandai dengan adanya nota kesepahaman antara Pemkot Batam dan Otorita Batam dengan PT MEG. Nota kesepahaman itu terkait rencana pembangunan kota wisata di Rempang dan Galang. PT MEG yang merupakan anak perusahaan grup Arta Graha milik Tommy Winata ini mendapatkan konsesi kerja selama 80 tahun. Sayangnya, rencana tersebut harus tertunda lantaran adanya masalah pembebasan lahan. Proyek pengembangan Pulau Rempang diakini akan memberikan keuntungan bagi negara dari sisi realisasi investasi, dan juga BP Batam selaku pemegang hak pengelolaan lahan di pulau tersebut dari sisi pemasukan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. 3. Investasi dari Cina. Investasi pertama yang akan masuk di Pulau Rempang, yakni pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Xinyi International Investment Limited dari Cina. Nilai investasinya mencapai 11,5 miliar AS dolar atau setara dengan Rp173,51 triliun, asumsi kurs Rp15.088 per dolar US dollar. Komitmen investasi hilirisasi pasir kuarsa tersebut diperoleh usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Cina pada Juli 2023 lalu. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen investasi Xinyi itu bakal menggenjot upaya hilirisasi pasir silika atau kuarsa di dalam negeri untuk menjadi produk akhir kaca hingga panel surya mendatang. Oleh-oleh paling paten, hari ini Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan Xinyi. Ini perusahaan terbesar di dunia pemain kaca dengan market share kurang lebih 26%, kata Bahlil melalui keterangan pers Jumat, 28 Juli 2023. Diberitakan bisnis sebelumnya, karena investasi hilirisasi pasir kuarsa bernilai besar tersebut, maka warga Rempang yang telah puluhan tahun bermukim di pulau tersebut harus direlokasi ke si jantung di Pulau Galang dalam waktu dekat ini. Demikian fakta megaproyek Pulau Rempang di Batam, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.